Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matit tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi perjumpaan kembali oleh Allah di kesempatan ini pada Ramadan dan di bulan Syawal. Terima kasih Pak moderator pembawa acara kita setiap taklim, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Yang kedua, para pengurus tentunya yang diamanahkan oleh ummah, mudah-mudahan dari ketua DKM, sekretaris, bendahara, seluruhnya perangkat-perangkat yang mentasarrufkan waktunya di masjid ini diberi keberkahan oleh Allah. Di Damaskus itu para wali itu lahir dari pengurus-pengurus masjid. Enggak punya kerjaan, tapi mentasarrufkan seluruh hidupnya, waktunya di masjid. Keturunan-keturunannya jadi wali. Dan banyak yang tinggal di Yaman. Dan tentunya hadirin jamaah di sekitar Masjid Jami Al-Furqan ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat taqarrub ilallah, ta'allum, ta'lim, silaturahim pada pagi hari ini. Namun saya pribadi mendahului menyampaikan mohon maaf lahir batin dan lahir, jasmani dan rohani. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. 1 bulan kita latihan batinan wa zahiran. Ada nasi goreng siang hari nggak dimakan, kecuali ibu-ibu yang libur. Ada makanan halal di rumah, di kulkas tidak dimakan. Ada bahan materi fitnah, kita jauhi kan. Ada bahan gibahan, kita jauhi. Ada perilaku-perilaku yang tidak manfaat, ya kita lari. Baca Quran, nonton YouTube kajian, dan yang lainnya itu Ramadan. Dan itu harus terus, kata para ulama, harus lanjut. Termasuk kata kajian kita ini, beliau menyampaikan bahwa ba'da Ramadan, Syawal itu perang hakiki. Perang sesungguhnya saat ini ternyata. Jadi kemarin yang 29 atau yang 30 hari itu latihan. Latihan tidak ada campur tangan setan dan iblis. Jadi kita dikasih mengenal 2 musuh hakiki, yaitu yang namanya nafsul ammarah wa nafsul lawamah. Itu perisai hati, salah satu perisai buruk hati namanya ammarah dan lawamah. Kita lanjutkan kajian yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan bahwa pimpinan semua gerak lisan kita, mata kita, hidung kita, kuping kita itu adalah hati. Ternyata sebelum sampai ke hati itu ada elemen perantara. Dari kita bisa bicara begini itu ada perantara dari hati. Ada namanya perisai kabel. Itu kalau kabelnya mulus, bagus, terpelihara, maka ucapan hatinya sampai ke lisannya bagus. Tapi kalau perisainya itu jarang dibersihkan, karat, itu ada setruman, ada konsleting. Nanti pembicaraannya lain. Yang tadinya manfaat jadi mudorot, jadi bahaya, jadi penyakit. Kata beliau di dalam Al-Quran menyampaikan wa nafsi wa ma sawwaha, dan setiap jiwa yang dihembuskan oleh Allah dalam penciptaannya itu
Jadi antara fisik kita dengan hati ada namanya nafsu jiwa. Jadi kalau ini yang sakit suka disebut sakit jiwa gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Orang yang sakit jiwa itu bukan orang yang dulu ada di Cilendek di RSJ atau di Grogol, bukan itu. Itu hanya salah satu fungsi akalnya tidak optimal. Dan itu juga salah satunya yang nggak bisa berkomunikasi normal. Tapi yang lebih bahaya adalah jiwa yang disebutkan oleh para ulama sebagai perisai hati. Al-ammaroh itu. Al-ammaroh itu kalau ada milik orang lain yang dia tidak punya, bagaimana caranya dia memiliki walaupun jalannya haram. Itu tomak namanya. Tomak. Siapapun yang punya sesuatu dia tidak punya, dia harus miliki. Gimana caranya? Mau dibunuh, mau disesatkan orang, atau mau dijebloskan orang, mau difitnah orang, itu namanya tomak. Dulu ada contohnya namanya Qorun. Qorun itu hartanya, kuncinya saja, kunci berangkasnya saja tidak bisa dibawa oleh kuda dan untanya, saking banyak. Tapi secuil pun tidak ada yang tersisa di muka bumi harta bendanya, ditelan oleh bumi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah hembuskan di dalam jiwa itu yang fujur, yang buruk, wa taqwaha, dan yang selalu mendekat kepada Allah. Nah, dua ini, ammaroh ini yang di dada. Jadi batasnya itu Pak, ini leher di bawah sama ulu hati, di kiri ujung ujung iga tengah ini sama kiri itu sekitar diameter tidak sampai kira-kira 20 cm lah. Ke atas 20 cm, ke bawah 20 cm, itu namanya ammaroh. Kalau anak-anak kita suka nonton Teletubbies itu suka nyala tuh, dan itu depannya, itu namanya ammaroh. Itu perisai pertama. Kalau sodakoh itu maunya dipuji. Kalau nggak dipuji nggak mau. Kasih sodakoh ke masjid atau ke mana. Udah nggak ada terima kasihnya itu. Itu ammaroh. Di ammaroh adanya. Kemudian kalau ada orang ceramah, masih pinteran saya ceramah. Itu ammaroh. Adanya di situ. Dan lawamah. Kalau ada orang kecelakaan, rasain. Itu ammaroh. Apalagi yang seperti itu ammaroh. Ngelihat orang pakaiannya, masih bagusan saya, gamisnya, sorbannya masih bagusan saya, pecinya, dia mah peci murah. Semua orang ada di bawah dia. Itu ammaroh. Walaupun misalnya setiap harinya di masjid, ammaroh. Orang yang di luar di pasar, itu orang setahun sekali ke masjid, ammaroh itu. Itu hatinya sakit nanti. Dia begitu menyalurkan energinya konslet. Itu ammaroh. Nah, setelah Ramadan ini, kata beliau, itu rata-rata umatnya Rasulullah yang telah melaksanakan puasa Ramadan, kalau dia bisa menjaga, adanya di tingkat nafsu yang ketiga, nafsul mutmainnah, yang tenang, nggak gampang itu menjelekin orang, tidak mudah dia paling pinter, tidak mudah bisikan dia paling suci. Itu adanya di situ setelah Ramadan. Nah, salah satu sifatnya kata beliau yang dihembuskan, aflaha man zakkaha. Siapa orang yang membersihkannya? Satu, dari tamak akan berubah jadi al-judu. Al-judu itu dermawan, Bapak. Dermawan harta. Itu lebaran kemarin rata-rata di atas 500 keluar duitnya buat anak-anak. Pengen ngelihat anak, pengen aja ngasih itu. Mau 10.000 kan sebelumnya udah ditukerin rata-rata kita. Apalagi ada uang baru. Karena memang kebijakan pemerintah fiskal itu, salah satu pemutaran uang baru dengan lama itu yang efektif lebaran. Karena kalau nggak lebaran orang nggak mau nukerin ke bank. Paling hanya 1,5% orang mau nukarkan uang baru buat apa?
Tapi kalau lebaran itu ada ghirrah rohani dan ghirrah maliyah. Hebatnya itu negara kita bisa menerjemahkan itu. Coba ke Bangladesh, ke Venezuela, uang setumpuk Pak, segini Pak. Itu cuma beli telur aja uangnya segini. Di kita telur 30 teriak-teriak. Di sana miliaran Pak beli telur. Coba aja. Di YouTube sudah ada itu. Sudah banyak. Jadi keberkahan kita. Keberkahan. Paling juga kalau nuker-nuker di pinggir jalan 10.000-nya buat dia gitu. Tapi ada caranya. Ambil dulu semua, kasih tahu itu pedagang uang. Biar nggak riba. 100.000, ya semua 100.000 ke sini. Nanti saya kasih jasanya 10. Jangan dia langsung potong 10.000, riba itu. Nah, udah yang 90.000 riba kita ngasih orang riba. Jadi itu juga harus disampaikan ke para penggerak ekonomi di bawah bahwa caranya juga kita nggak akan ngambil kok 10.000. Sampaikan saja. Terima dulu dengan tangan saya karena engkau menerima 100.000, saya harus terima 100.000. Nanti 10-nya saya yang kasih. Itu jasanya dari saya. Jangan langsung potong di depan. Itu yang pertama, hadirin, waktu. Mungkin ada yang sampai sekarang dari pagi sampai sore tamu saudara dari jauh datang. Itu nggak cemberut, malah kita tunggu. Coba hari biasa, bukan bulan Syawal. Ngamuk lagi. Jangan-jangan ada kepentingan gitu. Jadi orang ini dermawan waktu, dermawan harta. Itu tanda. Coba aja ke diri kita, nggak usah ngelihat tetangga. Diri kita ini habis 1 Syawal nih, yang mana yang dominan ini? Ada orang bertamu cemberut, atau justru kita menunggu, ini kok saya makan sendirian kayak Nabiullah Ibrahim. Nggak pernah makan kalau tidak cari tamu. Lebaran begitu. Coba ke yang Betawi asli, yang Jawa asli, kalau namu nggak makan, cemberut Pak. Harus minimal walaupun secuil, harus coba, ini saya udah masak. Marah ya. Orang tua kita dulu begitu. Tapi di bulan lain, cemberut, apalagi orang ngetok-ngetok minta makan bareng. Oh nggak ada, saya nggak punya makanan. Nah ini kata beliau yang bersumber dari Al-Imam Al-Ghazali, itu orang 1 Syawal, tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar al-judu. Jadi hartanya, dia walaupun nggak kaya, tapi dermawan. Waktunya, ilmunya, nggak pelit. Orang nanya, emang nggak bisa baca buku? Emang nggak bisa nonton YouTube? Digituin orang mau minta. Nah itu ditegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di sini aflaha man zakkaha. Abdullah bin Umi Maktum itu datang, tapi Rasulullah ketika ada tamu pejabat, cemberut Rasul. Kenapa datang sekarang? Abdullah bin Umi Maktum itu tidak bisa melihat mata fisiknya. Tapi beliau ingin membersihkan dosa-dosanya, dan beliau yakin yang bisa menyelesaikan, memberikan solusi adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah cemberut. Saat itu langsung turun ayat surah Abasa. Jadi jangan belagu kita kalau udah jadi guru, bisa baca kitab, bisa Quran, bisa jelasin di masyarakat. Masyarakat datang tutup pintu. Kasih tahu juga istri-istri kita, anak-anak kita. Itu nggak lama Ustadz itu ditinggal sama masyarakat. Apalagi udah terkenal. Maka ini teguran buat kita semua, siapapun kita, kalau ada saudara minta tolong setelah Idul Fitri, tahu-tahu dibuka, wah itu berarti tanda-tanda dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak tahu malam apa dapat. Pegangnya itu, jangan dilepas. Dan itu akan meningkat tahun depan, Lailatul Qadar kualitasnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Faqad khoba man dasaha, dan orang ini akan rugi ngotorin. Kita udah dikasih pembersihnya 1 bulan, dikotorin 1 Syawal. Dikotorin. Ini masjid sudah bersih, yang bersihin luar biasa, pakai vacuum cleaner sampai bersih. Cium tadi itu biasanya kan bau basah hujan itu. Begitu cium nggak mau lama-lama sujudnya. Tapi di sini sama kita kayak cium karpet baru. Dikotorin, itu pasti.
Allah sangat marah, sangat murka. Dan orang yang setelah 1 Syawal punya sifat judu itu harus dipertahankan. Punya ilmu jangan pelit, kasih tahu. Kalau punya ilmu pertanian, rumahnya, tetangganya pengen, Pak saya pengen nanam bayam tapi nggak pakai tanah banyak, nggak usah pakai air banyak, bagaimana sistem organiknya? Kasih tahu. Pak saya didik anak kok nggak ngerti-ngerti, Bapak kayaknya anaknya. Jangan pelit. Nah, 1 sifat judu ini akan menjadi orang ini dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, orang itu at-tawakkul, akan mendapatkan sifat perangai hati namanya tawakul. Selalu berserah diri kepada Allah. Covid 3 tahun tawakal kita, nggak banyak teriak-teriak. Sekarang gaji kurang, habis pulang kampung, tawakal kita kepada Allah. Yakin kita nanti akan dapat jalan keluar. Karena lawannya itu al-jahlu. Al-jahlu itu orang pinter, Pak. Misalnya lulusan S2, S3. Setiap hari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, itu orang pinter. Matematiknya pinter. Tapi nggak mau dinasehatin orang itu al-jahlu. Al-jahlu itu bukan orang bodoh, bukan. Orang yang nggak mau dikasih masukan. Orang yang tidak mau diberi nasihat ketika dia lengah, ketika dia ghaflah. Orang pinter, setiap Jumat naik mimbar jadi khotib, salah dikasih tahu marah-marah, itu jahlu. Jahlu. Jadi bodoh itu bukan orang yang tidak belajar, itu biasanya justru orang pinter, kadang-kadang cepat dinasihati langsung dipraktekin. Jadi al-jahlu itu orang yang sok pinter, tapi nggak mau praktek, nggak mau jalanin nasihat. Siapa yang nasihatin? Lah lulusan SD, saya sudah kuliah S1, nggak usah. Saya maunya dinasehatin sama dosen saya, itu jahlu. Jahlu. Kemudian al-kibriya, sombong. Ke masjid bukannya untuk membersihkan hati, sombong. Ke mall bukannya untuk niat sedekah, sombong. Ada orang ke mall, kita nilai misalnya, aduh ini kerjanya orang ke mall, bukannya ke masjid puasa. Ternyata hatinya bicara. Saya ke mall ini ternyata buat ngasih bapak-bapak, ibu-ibu di tetangganya. Nah, itu jangan sampai punya pikiran buruk juga. Jadi yang ketiga, al-ibadah. Orientasinya ibadah. Orang kalau dapat Lailatul Qadar punya sifat yang ketiga namanya al-ibadah. Ke pasar ibadah, ke kantor ibadah, ngurus anak niatin ibadah. Kemudian apa lagi? Disuruh bangun sketsa maket jalan jadi insinyur, ibadah. Lawannya ibadah as-syahwah. Jadi dia mau aktif di organisasi bukan untuk ibadah, tapi untuk syahwat. Biar dapat duit, biar nggak nganggur. Terus saya biar dapat pujian dari suami ngurus anak. Itu bukan ibadah, syahwat. Saya aktif di Karang Taruna misalnya kalau remaja. Saya ingin mengaktifkan kegiatan membantu orang tua agar lancar pergerakan remaja di kampung ini. Itu namanya ibadah. Jadi yang syahwat itu mirip-mirip disembunyikan oleh syahwat itu. Ini seakan-akan ibadah. Nah yang tahu siapa? Kita. Motivasi yang tahu ibadah atau syahwat itu kita. Nah ini kalau setelah Ramadan ada tanda-tanda hadirin mendapatkan hembusan Lailatul Qadar. Jangan ditinggalkan, itu terus jaga, nanti kualitasnya ditambah. Yang keempat, punya sifat syukur. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang ngomel. Ternyata bentar-bentar, alhamdulillah, masih ada yang di bawah kita. Itu salah satu tanda orang dihembuskan Lailatul Qadar. Apa?
Pagi-pagi begini orang tidur enak, kita nungguin sampai jam 6. Nah, itu kufur namanya. Kufur itu menutup pintu rahmat sendiri. Jadi kita itu dikasih keran sendiri oleh Allah. Beda dengan binatang. Binatang itu kalau nggak keluar, dia nggak dapat makan. Dia harus gerak, dan itu digerakkan oleh insting. Manusia nggak harus begitu. Manusia itu tidak harus minta terus Allah ngasih makanan dari surga, tidak. Dikasih suruh milih, dikasih kebebasan, dikasih otoritas karena khalifah di muka bumi. Kemudian ridho atas keputusan Allah apa saja. Kemarin saya dapat kabar ada kawan itu pulang kampung di rest area 1 jutanya hilang. Ini ridho aja. Padahal di tas, bukannya, kalau itu kan namanya lengah kalau tinggalan. Ini nempel di sini di tas soren ini kecil 1 juta. Rest area daerah mana gitu. Ya harus ridho. Ridhonya bagaimana? Lapor kehilangan, jangan diam aja. Karena di situ ada surat-surat STNK lapor setelah itu. Nah, kalau ridho diganti oleh Allah. Ridho itu senang. Oh berarti saya harus ketawa-ketawa. Enggak, udah pasrahin aja. Bisa jadi dapatnya uangnya bukan yang jalan yang baik. Atau memang dengan itu dia akan diganti. Itu perasaan itu kalau orang dapat Lailatul Qadar itu kadang-kadang irasional. Tapi akan rasional nanti pada saat. Bisa jadi duitnya 1 juta hilang, nggak ketabrak, itu ada tabrakan beruntun di depan. Dia gara-gara nyari duit 1 juta itu, kalang kabut di rest area, nggak kena satu kecelakaan runtutan. Bisa jadi seperti itu. Jadi Allah jalannya macam-macam. Nah, ridho itu adalah berpikiran baik terhadap semua keputusan Allah. Ini yang berat. Kalau percaya akhir dunia ini akan kiamat, itu nggak sulit. Tapi kalau ditakdirkan nasib kita itu jelek dalam perasaan kita, baik dalam ketentuan Allah, itu yang harus kita latih. Itu namanya ridho. Lawannya apa? Ria, pamer. Itu tanda orang tidak ridho dengan amalnya. Apalagi ujub. Ujub itu ingin dipuji tapi nggak ngomong. Kalau ria kelihatan pamernya. Kalau ujub itu contoh, mohon maaf saya kemarin nggak ikut kerja bakti karena semalam saya baru selesai tahajudnya jam 3:30. Ujub. Mohon maaf, tapi di belakangnya ngungkapin kebaikan, itu namanya ujub. Mohon maaf saya nggak bisa bantu banyak, tapi saya sudah titip kemarin 15 juta sama tetangga. Ujub. Bagaimana kata para ulama menghindari ujub? Nggak usah disebut. Orang yang nyebut biarin aja. Orang yang sebut nggak usah dimarahin. Tapi bukan lisan kita yang nyebut. Orang yang nyebut biarkan. Karena orang ridho itu tidak diungkap oleh Allah atau diungkap oleh Allah sama saja. Jadi nggak urusan. Kok saya nggak disebutin, itu nggak ridho. Kok saya disebut, itu juga nggak ridho. Jadi orang yang ridho mah mau disebutin, mau tidak disebutin, cuek saja, sama. Bagus banget bajunya, biasa aja. Berpandangan bahwa yang memuji itu Allah. Yang dipuji, Allah yang menggerakkan kita pakai baju bagus. Jadi bukan kita yang dipuji, Allah memuji Allah. Kita tidak ada. Kita itu tidak ada. Yang ada adalah semua ini kehendak yang maha kuasa. Itu saja. Jadi kalau orang nggak muji, nggak usah marah-marahin orang itu. Hadirin, apa yang disampaikan itu kemudian meningkat kepada khosyah. Kita punya rasa takut melakukan maksiat. Setelah Ramadan 1 Syawal ini punya rasa takut kalau melakukan maksiat. Maksiat itu ada dalam kalbu kita. Ini tuh maksiat atau enggak sih? Enggak usah baca, sebetulnya ini tahu.
apalagi baca dan mendengarkan taklim dan belajar. Sebetulnya setiap manusia punya screening itu, cuman ditutup oleh perisai buruk. Maunya dipuji, maunya kita paling pintar, paling bagus, paling soleh, paling alim, tapi nggak ngamalin. Itu enak itu begitu. Dan yang terakhir, kalau ada masalah tabayyun, cross check. Jangan menyebar fitnah sembarangan, dan kalau dengar kita tabayyun kepada sumbernya. Jangan ikut menjadi penyebar fitnah agar terjadi titik terang. Contoh misalnya, oh ada pengurus RW menggelapkan dana 1 M, kita yang nyebarin. Ternyata kita yang menerima dana itu. Itu harus cross check yang begitu. Semua hal yang namanya fitnah itu diselesaikan dengan tabayyun. Nanti ada titik terang. Nah, itu adanya di mana? Adanya di tengah-tengah yang tadi 20 cm Bapak itu, pakai tangan kiri 4 ke kiri. Jadi kalau ini begini ke kiri, ini ke kiri. Ujung jarinya masing-masing, tidak jari orang lain. Itu adanya di situ. Sifat Lailatul Qadar dihembuskan ke situ. Agar ini yang menjaga 20 cm ini nggak berfungsi. Nggak sering fitnah, nggak sering hujat orang, nggak sering mengecilkan orang. Nah itu nanti hatinya sehat, yang tadinya sakit. Mengecil, hatinya mulai bisa berperan jadi pemimpin. Kadang-kadang kita itu nggak mau dengerin perkataan hati kita, karena ini tertutup. 1 Syawal ini jarang orang cemberut, jarang orang yang nggak mau memaafkan orang lain. Itu semuanya dihembuskannya di 4 jari ke kiri. Dari tengah sini, diameter dada, tengah dada, 4 jari ke sini. Nah itu kalau bohong, itu yang bergerak. Bapak Ibu tahu dirinya lagi bohong, itu yang gerak. Tapi kalau dada yang 20 cm ini, itu nutup. Beginiin. Enggak, saya enggak bohong, gitu. Kalau bersalah juga, enggak. Nah, itu jangan dipaksa orang begitu, disumpah Quran juga enggak takut. Orang yang seperti itu disumpah Quran pun tidak akan takut. Karena perisai buruknya terlalu kuat. Kendorin dulu kita, santai itu. Diajak ngobrol pelan. Itu perisainya harus luntur dulu. Anak kalau bohong jangan dipukul, jangan diajak sumpah. Santai dulu. Ajak main dulu. Sukanya apa? Main mobil. Ajak main mobilan dulu. Ajak ngobrol. Biar perisai buruknya nggak berfungsi dulu. Ntar kita malah berantem sama anak taunya bapaknya tukang marah. Pelan-pelan dulu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau Syekh Ba'alawi Al-Haddad dan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ini pesan bahwa ada 7 sifat setelah Lailatul Qadar ini dihembuskan kepada umatnya Rasulullah, itu harus dijaga. Kalau tidak, maka itu belum tentu tahun depan kita diberikan potensi. Nah ini adanya di mana? Di sebelah kiri tengah-tengah dada kita 4 jari Bapak Ibu masing-masing. Dan itulah kunci pertama dasar syaratnya orang kalau meninggal ke alam barzah itu ada kemungkinan tidak ditanya 5 pertanyaan itu karena derajatnya di atas malaikat munkar dan nakir. Kemudian kalau masuk ke sirat jembatan, bisa jadi kemungkinan beliau tidak merasakan nyebrang di sirat karena memang derajatnya. Di dunianya mempermudah jalan orang, memperlancar urusan orang, membantu saudaranya, tidak mempersulit orang lain, mempermudah orang untuk ibadah, bekerja, belajar, dan yang lainnya. Jadi di akhirat dikasih kemudahan lebih mudah dari orang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, barangkali nanti kita lanjutkan sedikit banyaknya untuk diskusi dan dialog bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana spirit Ramadan itu bisa kita jaga. Kita sama-sama mohon kepada Allah, Allah yang ngasih itu. Yang kedua, setelah dikasih jangan dilepas. Karena kalau dilepas akan diambil sama yang hak. Ramadan itu makhluk apa kholik? Makhluk ya.
Karena Ramadan itu datang dan pergi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bentuknya momentum, waktu. Karena Allah pernah bersumpah juga atas nama waktu. Wadduha, wal fajr, wal lail. Nah, war Ramadan itu maksudnya adalah momentum, kesempatan spesial yang Allah berikan. Bukan pagi, bukan siang, bukan malam. Tapi dari 24 jam selama 1 bulan dikasih. Jadi kita mohon bahwa kita bukan menjadi orang di dalam Ramadan, tapi orang yang mendapatkan spirit Ramadan. Bukan mengkultuskan Ramadan, bukan menuhankan Ramadan. Ramadan itu momentum yang diberikan Allah. Lihat siapa di belakang Ramadan. Nah, kalau yang kita yakin yang memberikan semangat ke Ramadan, kadang-kadang lepas. Tapi kalau kita menelisik siapa yang ngasih Ramadan dan yang memberikan Ramadan itu tidak pernah hilang Ramadan atau terkungkung dalam Ramadan. Allah itu di dalam Ramadan apa di luar Ramadan? Yang ada Ramadan izin kepada Allah dan diizinkan oleh ini mah mau di luar Ramadan mau di dalam Ramadan. Kalau kita masuk ke sini itu berarti Ramadan itu hanya proses ngecas saja. Jadi kesempatan ngecas tuh lebih lama apa lebih sedikit dari tidak dicas? Kan lebih sedikit. Ngecas handphone tuh paling berapa sih untuk 100% itu? Ada yang 1 jam ya Pak, ada yang setengah jam. Prakteknya itu bisa dipakai untuk 1 hari. Nah gitu maksudnya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa bukan pas ngecasnya itu, bukan. Ngecas kadang-kadang handphone nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Setan sama iblisnya nggak ada di Ramadan itu. Bukan nggak ada, sulit Pak. Karena kita tuh dibalut oleh Ramadan itu udah membungkus kita. Setan tuh nyari Bapak itu sulit, di mana alamatnya? Sudah tahu rumahnya di situ. Setiap hari digoda itu. Dari Syawal sampai Sya'ban. Digoda. Begitu Ramadan nyari nggak ketemu. Orang lagi baca Quran. Udah dibalut oleh balutan Ramadan itu. Sudah saya telepon Bapak itu. Tapi karena handphone lagi dicas, nggak disuarain. Tapi berdering di WA itu Pak. Berdering. Tapi handphone lagi dicas. Bapak kalau lagi dicas nggak mainin handphone seharusnya aturannya. Lagi dicas. Ini ilustrasi saja biar agak mudah kita masuk ke sebetulnya bukan ini. Karena kalau nggak pakai ilustrasi itu nggak bergeser dari Amaroh ke tadi ke yang sebelah kiri 4 jari itu. Jadi itu kenapa tadi nyambung kita gimana ini? Kadang-kadang berpikiran buruk ke orang ya Pak. Terus sadar itu sedang berjalan Pak. Listriknya dari Amarah ke yang kiri itu tadi namanya mutmainah itu sedang berjalan. Kalau orang berbuat salah sadar itu harus bersyukur, sujud syukur Pak. Tapi orang bangga berbuat salah. Dia tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan dan menyakiti orang. Tidak terbayang-bayang di benaknya. Itu harus istighfar atau nyari orang yang bisa membantunya keluar dari belenggu. Karena perisainya begitu kuat. Orang seperti ini kadang-kadang nggak bisa dinasehati. Bagaimana perilakunya? Hati kita doain. Ya Allah mudah-mudahan orang itu udah dikasih hati, udah dinasehatin, galakan dia, doain. Yang kedua, kalau ada orang yang punya kebijakan, pakai kebijakan. Contoh, ini orang maunya jadi pengurus satu organisasi, maksa terus, maksa. Ternyata di benak dia, kalau saya nggak jadi pengurus organisasi itu, saya nggak bisa ngasih makan istri saya dan anak saya. Itu jangan dikasih Pak organisasinya. Cut. Karena kalau Bapak ngasih orang yang seperti ini, kasihan. Dia akan menikmati kemaksiatan di situ. Siapa? Orang yang berwenang, jangan dikasih di situ. Bukan kita hatinya harus bergerak. Terus gimana Pak kalau nasehatin saya dipukul? Ya udah nasehatinnya pakai hati. Ada 3 kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar biar nggak terjadi clash. Itu yang mana? Yang optimal bagi diri kita.
Kalau kita nggak punya jabatan, jangan sekali-kali. Nanti yang ada rebutan, berantem. Jadi hadirin, Ramadan ini kita mohon kepada Allah yang pertama itu. Karena satu potensi Ramadan yang besar umumnya itu, yang pertama kita ada rasa kasih sayang di dalam hati. Yang kedua pemaaf. Jadi kalau pendendam itu buru-buru mumpung sawal. Cepet-cepet temui orang itu. Nggak usah nyari orang sakti, gimana caranya orang itu tunduk. Enggak, ini yang harus ditundukkan ini. Bukan orang sakti nundukin orang biar tunduk ke kita, enggak. Itu namanya perisai jahat. Orang saktinya kasihan, apalagi dia statusnya ustadz, pakai peci. Dokter saja kalau Bapak datang itu ditanya, yang dirasakan apa? Apalagi orang yang sakti nggak mau taqarrub ilallah, bukan dekat sama Allah, pakai peci doang. Gitu. Kasihan dia, semakin terjerumus dia semakin, oh iya saya bisa ngobatin orang. Kasihan. Kitanya datengin aja orang yang bersangkutan yang berselisih paham dengan. Tadi ada yang ketujuh tabayun itu, Pak. Datangi saja. Pak mohon maaf, saya berpikiran buruk ke Bapak. Kesannya pertama hina, Tapi itu terkenal di langit itu. Nggak usah di langit. Itu rizki yang mampet itu dibuka oleh Allah. Orang yang begini, nempel tangannya, sofahani itu. Orang yang salaman itu. Berselisih paham, nempel, ngucur itu. Yang nangis malaikat itu, Pak. Bukan siapa-siapa. Kalau Bapak orang tuanya wafat, itu orang tua melihat kesaksian itu, cahaya mancar, itu mereka nangis dan berdoa kepada kita. Kadang-kadang kita itu suka kebayang orang tua spiritnya, yang tadinya bengkok tahu-tahu lurus. Itu ada yang begitu juga karena doa beliau itu yang itu saja mungkin sementara, Pak. Jadi kita yakin bahwa ini praktek hakiki setelah dicas 1 bulan. Nanti kita pegang handphone diri kita itu yang mana aplikasi yang harus dibuka. Begitu dibuka aplikasi porno, cepet-cepet tutup, jangan melotot terus. Karena kita nggak undang aja datang sekarang. Itu sama Pak, kayak bisikan hati. Nggak diundang, set, ngelintas. Itu mirip-mirip itu. Handphone tuh mirip-mirip dengan diri kita karena memang awalnya diambil dari duplikasi manusia itu. Bagaimana otak, hati. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah apa yang telah kita bahas bersama. Guru-guru kita juga kita mohonkan biar sehat walafiat. Amin. Para hadirin semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan kalau ada orang yang ngingatin jangan cepat-cepat marah, itu salah satu tanda bahwa kita sedang difungsikan potensi Lailatul Qadarnya. Nanti 11 bulan ke depan. Jadi tidak ada orang yang ngaku saya dapat Lailatul Qadar itu. Tandanya aja dari perilaku keseharian saja. Dia ngaku Lailatul Qadar tapi fitnah orang, selesai. Semu Lailatul Qadarnya semua. Nah, mudah-mudahan kita mohonkan minimal 7 sifat tadi. Dermawan kita, tawakal kita kepada Allah, niat ibadah kita kepada Allah, kemudian rasa syukur kita memanfaatkan rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ridho kita atas kehendak Allah apapun semuanya yang terbaik bagi kita. Amin, amin. Jangan pernah ada pikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembuka keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Dan Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya manakala ada insan yang di dalam hatinya ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu tabayun, melakukan komunikasi intens. Apabila ada fitnah-fitnah di antara kita, cepat-cepat selesaikan. Jangan memperuncing masalah. Dan ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukai oleh setan dan iblis, syahwat dan ghadab kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.